Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rola Rizka Sarwial. Saya dari PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi yang telah disampaikan. Langsung saja, untuk materi pertama itu ada pendidikan multikultural. Nah, pendidikan di Indonesia yang masyarakatnya ini terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bangsa, dan agama dirasa itu penting untuk menerapkan pendidikan multikultural. Nah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia ini yang beragam ini seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik. Nah, pendidikan multikultural ini adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran. Nah, dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada, para siswa ini seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, umur, agar proses belajar mengajarnya ini lebih mudah gitu dan menjadi lebih efektif. Nah, pendidikan multikultural ini tidak hanya dipelajari dalam pendidikan formal saja, melainkan pendidikan multikultural itu harus dipelajari oleh masyarakat luas. Nah, secara non formal melalui berbagai macam diskusi, presentasi. Nah, agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang tentram dan damai. Selanjutnya itu yang kedua itu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu dikenal sebagai seorang pakar sains, bapak ilmu sejarah atau sejarawan muslim, sebagai filosof ekonomi, politis, sekaligus pendidik. Nah, dia ini sebagai bapak sisiologi. Pendidikan itu tak hanya sebatas proses belajar mengajar aja gitu, yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi lebih luas lagi gitu. Pendidikan itu merupakan proses di mana para anak didik ini mampu menghayati, menyerap, bahkan menangkap dari peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Nah, maka dari itu beliau itu tegas gitu bahwa ilmu dan pendidikan ini merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Nah, ada pun beberapa metode yang ditawarkan beliau ini, itu metode pentahapan, kasih sayang, peninjauan, kematangan, kesesuaian, perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, widya wisata, dan praktek, dan menghindari peringkasan buku. Nah, tujuan pendidikan menurut beliau itu pengembangan potensi ini dalam bidang tertentu ini dan pembinaan pemikiran yang baik. Nah, materi pelajarannya itu menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Nah, metode yang ditawarkannya ini sangat relevan dalam dunia pendidikan modern seperti sekarang ini. Nah, pemikirannya beliau itu terhadap pendidikan bisa menjadi acuan dalam pendidikan dunia modern. Nah, sebab apa? Sebab yang ditawarkannya ini sangat mengutamakan teori dan praktek dalam dunia pendidikan yang harus diterapkan dengan baik, khususnya pendidikan Islam. Nah, sebab pendidikan ini harus bersumber dari Al-Quran, ajaran yang mana Al-Quran ini ajaran-ajaran Islam yang harus diterapkan terhadap realitas kehidupan. Selanjutnya itu ada yang ketiga, pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh.
dalam meningkatkan pemberdayaan itu, sistem pendidikan Islam ini, Muhammad Abduh itu menetapkan tujuan pendidikan Islam ini yang dirumuskannya sendiri, yaitu tujuan hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa. Nah, dan disampaikannya kepada batas yang memungkinkan anak didik ini menemukan kebahagiaan yang sempurna. Nah, Muhammad Imrah ini mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan ini menurut Muhammad Abduh itu adalah yang pertama, terciptanya harmoni antara ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim. Yang kedua, kedamaian hidup di akhirat. Yang ketiga, sarana kebahagiaan. Yang keempat, sarana kebahagiaan dunia. Yang keempat itu pendidikan akal dan jiwa. Yang kelima, pembinaan akhlak. Dari rumusan tujuan pendidikan itu dapat kita pahami ya, bahwa yang ingin dicapai oleh Muhammad Abduh itu Muhammad Abduh Dahlan itu pendidikan yang mencakup aspek akal dan aspek spiritual. Nah, beliau ini ingin gitu di dalam diri peserta didik ini terjadi keseimbangan antara pendidikan akal dan spiritual. Nah, Muhammad Abduh ini menghendaki bahwa kurikulum yang demikian adanya gitu di tingkat sekolah dasar dan tingkat menengah dan tingkat perguruan tinggi ini diharapkan dapat melahirkan beberapa kelompok masyarakat seperti kelompok masyarakat awam, yaitu petani, pedagang, pekerja industri, dan lain sebagainya. Nah, demikian juga diharapkan kelompok lainnya yaitu masyarakat yang dari golongan penjabat, pemerintah, dan militer. Nah, serta kelompok masyarakat golongan intelek dan pendidik. Nah, menurut Muhammad Abduh ini, semua itu harus memiliki wawasan dan pengetahuan tentang agama sebagai suatu alat untuk mengontrol yang dapat menunjang kehidupan. Selanjutnya itu ada pemikiran pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia ini. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nah, sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India untuk kemudian berusaha untuk menerapkannya di Indonesia. Nah, Ahmad Dahlan ini juga sering mengadakan pengajian. Pengajiannya itu pengajian agama yang ada di langgar atau musola. Nah, pada tahun 1912, beliau ini ide-ide yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini udah membawa pembaharuan dalam bidang pembentukan lembaga. Nah, pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula itu bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkannya pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Nah, meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tetap mendahulukan pendidikan moral dan akhlak. Nah, pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Selanjutnya itu ada pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Banawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal
dengan julukan Jaka Tingkir. Muhammad Hasyim itu nama kecil pemberian dari orang tuanya. Nah, Kiai Haji Hasyim ini dilahirkan pada sepasang Kiai Asy'ari dan Halimah. Nah, pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi bertepatan dengan 17 Ramadan 1366 Hijriah, di mana masa hidup beliau ini mempunyai peran yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Nah, dikhususkan di lingkungan pesantren. Nah, baik dari segi ilmu maupun keturunan, konsep beliau ini tentang pendidikan sangatlah mempengaruhi lingkungan dan pendidikan beliau. Nah, serta kondisi sosial dan budayanya ini, serta kondisi sosial, budaya dan politiknya ini di masa beliau hidup itu, di mana beliau itu di tengah perjuangan untuk melawan penjajah dan mulai bangkitnya Islam di Timur Tengah. Nah, Hasyim Asy'ari ini condong ke arah pendidikan agama Islam. Hal ini terlihat dari didirikannya pesantren Tebu Ireng. Nah, beliau ini yang pasti kurikulum agama Islam. Nah, corak pendidikan beliau ini jika kita lihat dari segi 4 mazhab, maka beliau ini memiliki corak mazhab Syafi'i. Selanjutnya itu ada pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Nah, Persis ini adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Jamjam, Komarudin, dan E. Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Allah dan Sunnah yang dimaksud dengan membersihkan Islam dari segala bid'ah, kufarat, syirik. Berdirinya organisasi Persis ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir, dan ketertutupan pintu ijtihad. Nah, pada dasarnya perhatian Persis ini ditunjukkan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan Sunnah. Nah, hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan umum, tablik, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah atau pesantren, penerbitan majalah-majalah, dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Nah, peran Persis ini sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan ya, dia itu dengan menyelenggarakannya kelas pendidikan, akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis ini juga mendirikan lembaga pendidikan anak-anak dan Hollands English School atau yang kita sebut HIS, yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Kemudian pada tanggal 4 Maret 1936, nah, secara resmi Persis ini mendirikan pesantren. Nah, Persis ini yang pertama dan diberi nomor 1 itu di Bandung. Nah, dalam perkembangannya, Persis ini mengkoordinasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis. Nah, dalam bidang penerbitannya, Persis ini banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah melalui penerbitan ini. Nah, Persis ini menyalurkan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid perkembangan selanjutnya. Nah, aktivitas Persis ini meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis ini dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi
kebutuhan umat. Nah, mulai dari bidang pendidikan atau tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial, ekonomi, perwakapan, dan lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.